Halo Sobat Travelers, jumpa lagi dengan cerita Bang Andi. Kali ini kita akan weekend di satu tempat yang tidak seperti biasa. Saya lagi asik-asik dengan hammock ini. Dengan latar belakang saya adalah Pondok Tafis Mahat An-Nur yang berada di Nagari Sungai Tanang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita nanti akan berkeliling mengenal dengan lebih detail lagi apa itu Pondok Tafis Mahat An-Nur, dan kita akan berjumpa nanti berbincang-bincang dengan pimpinan Pondok Tafis ini, Ustaz Zainal. Penasaran? Ikuti saya. Selamat siang Ustaz Zainal. Ya, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa mengunjungi Pondok Tafis Mahat An-Nur ini. Nah, sebelum kita melanjutkan melihat-lihat apa saja fasilitas yang ada di sini, boleh Ustaz ceritakan sejarah berdirinya Pondok Tafis ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berdirinya Pondok Tafis ini, awal kita mulai mengajar anak-anak Tafis itu di Januari 2019. Ya. Bermodalkan 7 santri yang kebetulan hanya main untuk sholat maghrib, isya, ya. Kita ajak ngaji, ayo kita ngaji. Dari 17, hanya hitungan berapa minggu, 14, 20, kemudian sampai di jumlah sekitar 40 santri. 40 santri akhirnya di musala kecil saja ya, ukurannya 5x6 musalanya ya. 5x6, terus kita bangunlah pondok di depannya, nanti bisa kita lihat ya, ukuran 2,5x10 meter dari bambu. Nah, saat pondok tersebut berdiri di tanggal 28 April 2019, kita resmikanlah secara resmi. Kita undang guru kita Syekh Abdul Aziz Al-Reki, Yamani, orang Yaman, yang beliau berdomisili di Jakarta. Ya. Kemudian juga perangkat pemerintahan, Pak Camat, kemudian Pak Wali Nagari, kemudian pemuka adat, alim ulama, Pondok Kandung, semuanya kita resmikan di tanggal 28 April 2019. Saat itu murid lebih kurang sekitar 70-an. Sudah mulai berkembang ya? Sudah mulai berkembang ya. Berkembang lagi di pondok penuh sampai 70, 80, hampir 90 lah. Akhirnya teras musala yang tadi yang kecil kita bangunkan lagi, ukuran terasnya ya 3x8 lah, mengitari dari musala tadi. Alhamdulillah penuh lagi ya. Penuh lagi, murid dah sekitar 140. 140. Belum setahun sudah bisa bertambah menjadi 140 santri. Kemudian kita bangun kanopi di pekarangan di depan musola. Disitulah anak-anak belajar di atas meja pingpong ya, menggunakan meja pingpong ya, semangat 2 meja pingpong belajar ya, menjadi murid 140. Ya, sudah 140, begitu cepatnya ya. Kebetulan ini berkat dari COVID ini ya. Nah, karena COVID anak-anak sekolah, mereka pengen ngaji segala macam, juga kampung. 140 akhirnya kita bangun bangunan permanen di belakang musala
yang lama, ada toiletnya. Kita bongkar toilet, kita bikin awalnya hanya 1 lantai, tapi berkembang menjadi 3 lantai, dari anggaran 80 juta sampai anggarannya budgetnya 1,1 miliar ya. Jadilah, dan itu pembangunan kita canangkan di tanggal 5 Juni 2020 ya. Jadi Juni, April ke Juni ya sekitar 1 tahun ya. Juni 2020 sampai sekarang di Januari 2022 berarti pembangunan lebih kurang 1 tahun 6 bulan. Dan saat ini alhamdulillah murid kita ya sebelum sekolah online ini terdaftar dari mulai usia dini sampai di lansia 340 ya. Lansia juga ada ya? Lansia ada sekitar 40 sampai 50 santri. Yang paling kecil usianya itu 85 tahun. Yang paling tua masih paling muda. Ya, 85 tahun dan mereka menghafal Al-Quran dan sudah ada yang sudah hampir menyelesaikan 2 juz dalam 1 tahun ya. Inilah berkembang. Dalam pembangunan itu kita bangun juga saung-saung di sini. Ada 7 saung tempat belajar anak-anak di alam ya, di batu-batu Gunung Galodo, bekas Gunung Galodo, belajar suasana menyenangkan. Jadi ini back to nature ya, kembali mereka belajar di alam. Ada saung, ada kolam ikan, ada akuarium, jalan ada kolam renang, udah ada juga rumah pohon. Jadi ini belajar sambil bermain kembali kepada alam. Membuat kami selalu memikirkan inovasi bagaimana anak-anak ini tidak jenuh, tetap makin hari makin bersemangat. Betul. Saya juga tadi sudah melihat keliling beberapa fasilitas. Nah, boleh kita bareng-bareng sambil Pak Ustadz menerangkan apa saja fasilitas di sini. Boleh kita berkeliling ya? Silakan. Nah, Pak Ustadz, sekarang kita ada di salah satu fasilitas terbaru yang ada di Pondok Tahfiz Mahat An-Nur. Boleh ceritain Pak Ustadz, ini apa sih sebenarnya eye catching ini? Penasaran saya. Baik, ini fasilitas terbaru ini idenya rumah pohon. Ya. Rumah pohon. Jadi ini baru proyek percontohan. Insyaallah nanti di pohon-pohon yang lain akan kita buat juga ya. Oh iya, masih banyak tuh pohon-pohonnya ya. Karena santai dari santri kita untuk menghafal Quran, juga para tamu kita sambil menikmati makan siang. Dan insya Allah juga nanti kolam ikannya sudah jadi, kolam renang ya, ambil bakar ikan, nunggu anak-anaknya berenang, bisa bersantai di sini. View-nya Pondok Tahfiz Mahat An-Nur. Betul, bisa juga untuk rekreasi juga ya. Keluarga. Kolam pemancingan keluarga, dan juga ada penginapan di sini yang mau santai lebih agak lama, ada penginapan tersedia. Ada penginapan juga, berarti nanti kita coba melongok ke penginapan yang ada di Pondok Tahfiz Mahat An-Nur ini ya Pak Ustadz ya. Baik, oh ya Pak Ustadz, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Nah, kita sekarang berada di jembatan di atas dari kolam ikan ya Tat ya? Ya, kolam ikan. Nah, boleh nggak udah ceritakan apa saja fasilitas yang tersedia di Pondok Tahfiz Mahat An-Nur ini selain memang yang kegiatan keagamaan? Fasilitas yang ada untuk santri kita dulu ya. Pertama kita mempunyai mobil jemput antar, antar jemput. Mobil antar jemput? Jemput antar. Jemput antar, maksudnya apa itu? Kita jemput ke rumahnya, bawa ke Pondok Tahfiz, kemudian pulangnya kita antar. Nah, yang dijemput ini anak-anak yang dengan kategori apa sehingga dia harus dijemput? Terutama yang rumahnya yang tidak bisa dijangkau dengan jalan kaki. Harus dengan kendaraan, mungkin pakai ojek atau diantar orang tua. Ya. Karena jaraknya yang jauh dari lokasi ya. Kemudian lagi ya anak-anak yang memang tidak bisa diantar oleh orang tuanya. Ya, karena begitu semua orang tua. Ya, itu yang kita pilih. Itu satu hari itu ada 12 shift. 12 shift itu maksudnya 12 kali pengantaran dan penjemputan. Iya, 12 kali shift ya. Dan sore kita jemput, kemudian sudah mau maghrib kita antar lagi anak yang sore tadi sambil jemput untuk antar yang mau antar malam, kemudian
kalau mereka ngaji, selesai pulang ngaji kita antar lagi. Itu mengenai Itu ada tiga kendaraan. Ada 3 kendaraan khusus untuk menjemput antar Jemput antar. dengan kategori santri yang tadi. Nah, apalagi Ustaz fasilitas yang membuat sesuatu dari Mahat An-Nur ini? Ya, saya tambahkan yang untuk jemput antar tadi semuanya gratis ya. Semuanya gratis. Waduh, belajar ngaji yang gratis, jemput antar juga gratis. Betul. Nah, itu mereka belajar. Tentu kita ingin anak-anak ini nyaman, betah dan ada inovasi. Nah, suasana belajar kita buat di samping belajar di gedung yang terlihat sekarang ya. Juga mereka belajar di saung-saung yang ada ini. Saungnya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5 di akuarium 1, 6, 7 di hotel dan di puncak di rooftop juga ada. Di rooftop jadi ada 8 dan di depan ada khusus pondok satu untuk studio. Belajar juga. Nah, tempat ini fasilitasnya. Kemudian di salah satu pondok itu ada akuarium untuk anak-anak santai melihat. Dan salah satu pondok itu 2 lantai, berarti sebenarnya 9 tempat belajar di Saung. 9 nah itu bertingkat ada 2, 9, itu sekaligus berfungsi sebagai penginapan. Kalau ada tamu kita, para donatur, guru-guru kita, atau orang pun yang nggak dikenal sama sekali, ingin beristirahat di sini, silakan. Dan semuanya itu dalam tanda kutip gratis juga, kali mereka mau berinfak. Inilah Saung. Udah apalagi yang dari sini taman bermain, batu-batu gelodo yang saya yakin sependek yang saya ketahui ya ini nggak ada di tempat lain. Betul, karena ini alami ya. Ini alami. Orang pikirnya gimana cara ngangkat batu. Ini ngangkat batu ini alam yang bawa ke sini ya. Alam bawa ke sini. Dulunya Pak Andi ini tempatnya hutan lebat ya, penuh ular, penuh biawak, dan yakin kita nggak berani berada di sini. Tidak disentuh manusia dulu. Dan jadi kita gotong royongkan dengan masyarakat berulang kali. Ternyata di sini ada mutiara batu ini. Dan teksturnya juga terus naik. Ini kita jadikan untuk kolam ikan. Ini tempat berenang anak-anak juga ya, tempat berenang kita. Sekarang sementara kita fungsikan untuk kolam ikan, untuk hiasan. Inilah fasilitas yang ada di sini. Dan ini insya Allah di bawah kita akan buat kolam renang untuk mandi anak-anak. Ada seluncurannya segala macam di bawahnya. Untuk ternak ikan, dan satu lagi yang ikon baru kita itu rumah pohon. Rumah pohon sudah ada, ini percontohan baru satu ya. Jadi nanti tamu kita datang sebagai wisata religi, datang ke sini mau bawa anaknya mandi, kemudian mau mancing ikan, kita sediakan pemancingan keluarga sambil makan ikan bakar segala macam, kita sediakan nanti semacam kafe di sini. Bahkan kalau misalnya membawa rantang atau misting sendiri juga. Nggak ada masalah. Sambil menikmati alam, udaranya sejuk, makannya nikmat lagi. Sini sangat sejuk. Anginnya berasa karena angin gunung langsung kita berada di kaki Gunung Senggala. Boleh Ustaz kita melihat lagi lokasi lainnya, karena saya lihat sekarang lagi ada kegiatan sunatan masal ya tadi. Sunatan masal. Boleh. Silakan Ustaz. Nah, sobat travelers, saat ini saya berada tepat bersama Ustadz di depan dari salah satu saung yang sedang melaksanakan sunatan massal untuk para santri di Mahat An-Nur ataupun di beberapa orang-orang yang di sekitar ataupun jaraknya jauh dari sini. Kita kembali ngobrol dengan Ustadz Zainal. Nah, Ustadz, sekarang kan lagi kegiatan sunatan massal. Apakah ini yang pertama atau sudah pernah dilaksanakan sebelumnya? Untuk sunatan massal ini baru pertama. Nah, insya Allah ini akan menjadi rutin kita. Karena sangat bermanfaat buat masyarakat. Jadi terketahui kita sekarang berada di saung yang pertama yang kita bikin dari 8 saung kita. Ini yang pertama sekali kita bikin. Sejarah yang pertama sekali kita bikin di sini. Seperti kita sebelumnya. Kali ini kegiatan sunatan massal lebih kurang kita kirakan 40. Ini sudah terdaftar 40 anak ya. Ini sudah ada 34 yang terdaftar.
makin ada yang datang lagi kita selesaikan problemnya. Jadi di samping itu Mahat An-Nur bukan hanya sunatan masal, kita punya kegiatan di sini namanya bidik fakir. Bidik, benar-benar kita bidik, kita survei, ya, kita bentuk tim, kita tentukan fakirnya, dia berhak, kita carikan donaturnya, nah, dan itu sudah kegiatan itu sudah berjalan hampir 3 tahun ya. 3 tahun. Nah, kalau di bulan Ramadan ini kali seminggu kita mengumpulkan lebih kurang 500 sampai 700 orang. Ya, fakir miskin, anak yatim, tukang ojek, buruh angkat, segala macam kita kumpulkan di sini. Kita berikan santunan, beras, dan saja bisa buka bersama. Nah, berbicara mengenai donatur atau biaya. Ya, Untuk operasional, ya, tetap termasuk biaya beberapa hal lainnya, kegiatan yang luas. Kita tahu nggak? Mana asalnya dana-dana tersebut? ya. Baik, dana ini kalau kita coba dari yang terdekat dulu ya. Dari jemaah kita yang sholat setiap hari mereka berinfak segala macam, masyarakat sekitar baik yang memberikan bantuan seperti bambu ya, yang ada dari alam, tenaga juga segala macam. Kemudian melangkah lagi ke Nagari Sungai Tanang ya. Dari Sungai Tanang ini kita bagi kelompok orang-orang yang ada di kampung dan juga ada yang di rantau. Namanya di sini STB, Sungai Tanang Bersatu. Ada STB Padang, ada juga STB Jakarta dan STB Indonesia. Kita juga support buat kita ya. Kemudian lagi rekan-rekan jemaah saya waktu saya pernah tugas di Jakarta, ada rekan jemaah bahasa Arab, jemaah umroh, jemaah haji ya, jemaah pengajian, jemaah masjid. Kemudian juga rekan-rekan satu kantor yang pernah satu kantor dan bekas satu kantor ya, dan semua muslimin dari manapun ya, baik juga yang kita kenal melalui media sosial yang kita upload dari kegiatan kita, ya tertarik untuk banyak ya. Terbuka dari mana saja? Terbuka dari mana saja dan terbuka untuk kita laporkan kembali. Oh, dan kegiatan kita setiap ada dana yang masuk, kita langsung laporkan pada donatur secara jadi akan selalu ada jalan keluar. Inilah jadinya ya. Tetap ya, koordinator terbuka dari mana saja. Tapi kita secara pembukuannya tetap transparan. Karena saya akuntan. Transparan ya. Secara akuntabel. Baik. Baik. Kalau begitu kita teruskan. Sobat Travelers, kita sekarang ini saya bersama Pak Ustaz Zainal berada di rooftop dari Pondok Hafiz Mahat An-Nur. Pemandangannya luar biasa, tampak di belakang kami Nagari Padang Luar, sebelah sana lagi Lerang Lawe, sebelah sananya lagi Kubang Putih. Kita akan kembali menanyakan Pak Ustaz, ini difungsikan sebagai apa sih Ustaz rooftop kita ini? Ya. Baik, ini awalnya adalah rencana awal nih bangunan seperti biasa, atap seng atau genteng. Tapi saya berpikir ini tidak produktif. Jadi hanya kita bikin coran seperti ini, kemudian kita jadikanlah ini semacam greenhouse, ada tanaman di atas beton. Ini kan luar biasa kalau di atas tanah. Tanaman, bunga-bunga di atas beton ya. Kemudian ini ada saungnya di sini. Ini berfungsi sebagai tempat belajar dan santri kita, muat untuk 20 ini juga para tamu kita, dan juga untuk bisa ruang makan atau ruang santai keluarga. Sambil menikmati alam ya. Sambil menikmati alam, tidak bercampur dengan yang lain bisa. Betul. Ada privasinya di sini ya. Kan? Sekaligus juga ya tempat kita melihat, menenangkan pikiran, lihat pondok sekeliling ke bawah, saung-saung seperti tadi yang kita jelaskan. Ya. Kemudian kota Bukit. Ini sebenarnya yang awan ini berkabut ini Gunung Merapi sangat lantar sekali, tapi memang hari ini dikasih rezeki hanya bisa lihat awannya, lihat kabut ya. Inilah rooftop ya menjadi ikon kita. Nanti di atasnya kita buat nama dari Mahat An-Nur sehingga dari jauh kelihatan. Ini lampu-lampu yang kita pasang ini dari daerah ya, Cingkari yang segala macam ini kelihatan malam-malam. Kelihatan di sini. Ya. Jadi kalau misalnya itu sahabat travelers sedang berada di rooftop dari Mahat An-Nur ini, khususnya pada malam hari, city light-nya begitu indah. Ya. Memang biasanya pada saat cuaca cerah di belakang kita akan terlihat Gunung Merapi, tapi kali ini
cuacanya lagi sendu sehingga Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Mudah-mudahan tidak menutupi kabut kita sepanjang masa, tetap bisa mencerahkan orang-orang sekitar kita, tetap bermanfaat bagi orang banyak ya Ustadz ya. Cocok sekali Pak Andi, karena nama kita Mahat An-Nur. An-Nur itu cahaya. Kita ingin menjadi cahaya di sekeliling kita yang paling dekat dulu, terus berkembang. Dan Pak Andi itu, Pak Andi ketahui sekitar 1 tahun lalu, di bulan Oktober kita sudah mencandangkan Sungai Tanang Bumi Al-Quran. Jadi seluruh komponen masyarakat Sungai Tanang ikut terlibat ya, kita mencandangkan di Tabek Gadang Sungai Tanang Bumi Al-Quran. Nanti kita punya wacana lagi Banu Hampu Bumi Al-Quran, nextnya lagi Agam Bumi Al-Quran, next yang lagi Indonesia Bumi Al-Quran, sehingga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Ya, amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz Zainal bincang hari ini. Terima kasih juga sudah disambut dengan hangat dari Pak Ustadz Zainal langsung, termasuk juga dengan seluruh perangkat yang ada di sini dan juga para santrinya. Semoga tetap menjadi terang, menerangi dari yang kecil sampai yang besar. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama. Baik. Sobat Travelers, sekian dulu cerita dari Bang Andi. Kita jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya, hal-hal baik yang akan kita tebarkan. Sampai jumpa. Terima kasih. Kali ini kita sudah bertemu dengan 2 orang, merupakan sahabat dari Ustadz Zainal, Pak Haji Khair dan juga Pak Niko. Kita akan nanya-nanya, apa sih kesan yang pertama kali muncul di benak Pak Niko atau Pak Haji Khair dengan keberadaannya Pondok Tahfiz Mahat An-Nur ini? Alhamdulillah, Pondok Tahfiz Mahat An-Nur ini membuka wawasan dan cakrawala kita. Ternyata berbuat baik itu sesuatu yang menakjubkan. Ini dari tempat yang awalnya musala kecil, sekarang berkembang jadi pondok tahfiz yang besar dengan, kalau saya nggak salah dapat informasi dari Bapak Haji Zainal, santrinya udah 350 orang. Ya, memang diawali dari 7, berkembang sampai 350 orang. Benar. Jadi di sini saya lihat adanya keinginan dan tekad yang kuat ya, Pak Jikir ya. Ya, luar biasa. Dia tekad kuat, kemudian memang fokus ya. Walaupun beliau kerja, dia melihat lingkungan di sini bagus. Dia bisa kelola lingkungan ini jadi sebuah tempat wisata yang sangat menarik. Ini kalau sudah finishing, saya rasa, waduh, banget ini. Jadi salah satu destinasi untuk orang-orang wisata religi ya. Destinasi. Saya udah cerita kan dia punya, yalah, visinya kedepannya mantap. Terus karena dia cerita di atas sana juga ada itu sawah-sawah yang berundak-undak. Nah, memang nggak kalah dengan daerah lainnya. Kali ini udah dibuka. Insya Allah pondok ini tambah maju. Wisatawan datang sini, wisata religi. Kalau datang sini, kalau wisata religi ini kan hati kita jadi tenang. Iya. Betul nggak, Pak Ji ya? Iya. Baik, mudah-mudahan semua doa kita didengar oleh Tuhan. Segera terwujud harapan-harapan kita tadi. Terima kasih Pak Khair dan juga Pak Niko. Ya, sama-sama. Silakan teruskan kegiatannya. Ya. Sampai ketemu kembali. Ya, satu lagi. Oh, ada? Ada. Di sini saya juga karena sahabatnya Ustaz Zainal, ya kita sama menghimbau lah, kita sama-sama meluangkan waktu, meluangkan sedikit rezeki kita untuk bersama fisabilillah membangun ini pondok menjadi lebih maju dan destinasi wisatanya juga lebih maju. Amin. Demikian. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Ya,